Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran? Seperti biasa, berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan lagi panduan untuk memandu atau membimbing saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang cinta Al-Quran, yang belum mengerti dan yang belum memahami tentang posisi-posisi atau keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Tonton terus videonya sampai selesai, agar supaya saudara-saudara dapat memahami dan mengerti penjelasan-penjelasan mengenai posisi-posisi dan keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat yang ke-64. Dan jika saudara-saudara suka dengan video ini, maka jangan lupa untuk di-subscribe, agar supaya saudara-saudara tetap mendapatkan pengetahuan tajwid berikutnya. Baiklah saudara-saudara, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'iznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-64 ini ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang sekitar 6 harkat. Dan selanjutnya ada huruf ro sukun. Huruf ro sukun ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini didahului oleh huruf yang berbaris fathah. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf ro. Ini dinamakan idgham bila gunnah. Dan selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya ada huruf sin yang berbaris domah menghadapi huruf waw sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris kasrotain atau berbaris tanwin kasroh menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf to yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini pun dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada kalimat Allah. Kalimat Allah ini harus dibaca tarkik, yaitu dibaca tipis, karena kalimat Allah ini didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Dan pada kalimat Allah ini ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf ha yang berbaris kasroh, dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lisukun yang harus dibaca panjang 6
6 harkat. Dan selanjutnya ada tanda wakop. Tanda wakop ini dinamakan wakop aula. Artinya lebih utama bila dihentikan membacanya. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf wawu sukun. Ini hanya dinamakan layin saja. Dan selanjutnya ada huruf nun yang bertasdid. Huruf nun yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf alif. Menurut hukum mim mati ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf ta sukun atau huruf dal sukun menghadapi huruf do. Ini dinamakan idgham mutajanisen. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang sekitar 6 harkat. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf fa. Ini dinamakan ikhfa. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf jim. Menurut hukum mim mati ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf jim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf hamzah masih dalam satu kalimat dan ditandai dengan alis yang tebal. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad wajib muttasil yang harus dibaca panjang sekitar 6 harkat. Dan selanjutnya masih pada huruf hamzah yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris doma. Huruf ro yang berbaris doma ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris doma. Dan selanjutnya ada kalimat Allah. Kalimat Allah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena kalimat Allah ini didahului oleh huruf yang berbaris doma. Dan pada kalimat Allah ini ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf ro yang bertasdid. Ini dinamakan alif lam samsiah. Dan selanjutnya ada huruf sin yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada kalimat Allah. Kalimat Allah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena kalimat Allah ini didahului oleh huruf yang berbaris doma. Dan pada kalimat Allah ini ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf wawu yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf ba yang berbaris fathah tain atau berbaris tanwin fathah menghadapi huruf ro. Ini dinamakan idgham bila gunnah. Dan selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim,
yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya ada huruf H yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah tain atau berbaris tanwin fathah menghadapi huruf alif mati dan dihentikan membacanya. Ini dinamakan mad iwad yang harus dibaca panjang, 2 harkat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah panduan ini, semoga mudah dipahami. Dan panduan ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan untuk panduan selanjutnya, insya Allah akan saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga panduan ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.